العلا فتراه طيرا بالعزيمة جاء وتهز السماء جلالا. البقرة سيدنا الشيخ أبو بكر بن سعيد وزوج بن سعيد الحمر محمد بن سلمة إلى حضرة موسى السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والسنة والهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجل مرضات القرب وصوره سبحانه وتعالى. اللهم اسألك علما لدني والنشر والصالحين وحفظني. اللهم اسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وارحم الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah kita menyambung pelajaran kita tabarruk ambil berkah dari kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kutubnya dakwah, kutub di dalam dakwah. Sampai ujar sini malam a'ni bihi ad-da'wah ila Allah. Aku maksudkan dengan yang sebelumnya itu berdakwah ila ad-da'wata ila al-khairi al-mufassari bil iman. Berdakwah kepada kebaikan yang ditafsirkan dengan iman. Al-khair di dalam ayat tadi itu maksudnya iman. Wa ta'ati wan nahyi an liddaihima, dan larangan dari lelawanan iman dan taat. Wahuma yaitu al-kufru wal ma'siyatu. Wajasidin maksudnya yang semalam Nabi SAW aqrabun nasi min Rasulullah SAW wa auladuhum fi dunya wal akhirah ahrasuhum ala hadzal amri wa aktsaruhum syughlan bihi wa atammuhum dukhulan fi. Jadi semalam manusia yang paling dekat lawan Rasulullah, wa aulahum, dan manusia yang paling berhak dekat lawan Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat, yaitu manusia yang paling berambisi, paling bersemangat dalam perkara ini. Maksudnya dakwah tadi. Masalah dakwah semalam lah, orang yang paling banyak syughul kesibukannya dakwah. Sama kita berpakaian bagus, tanpa kita sadari kita dakwah. Orang kakawanan misalnya berselawar nang ini lah, kita kadang mau berselawar ke ini pun paling kita. Jadi orang melihat si anu ini berselawar nang ingat paha, itu jadi dakwah. Jadi dakwah. Membantu kita menjaga pandiran. Kita pemandir, boleh pemandir silahkan. Tapi kita ada pernah mengucapkan kata-kata yang kotor misalnya, atau rigat, atau yang lebih baik. Nah, orang menilai si anu ini bagus sebenarnya harus menyambat. Nah, itu jadi dakwah. Tanpa kita sadari kita dakwah lawan orang, mengajak orang untuk jaga mutung. Jadi otomatis orang tuh lawan kita, bila duduk lawan kita ini menjaga pemandiran. Ya, karena ini tahu kita ini menjaga pemanggilan. Jadi ini lawan orang kada bisa menjaga pandir, tapi lawan kita menjaga pandir. Nah, itu dakwah tanpa kita langsung memadahi kita menjaga pandir lah. Tidak, kita apa? Kita contohkan orang pengumpatan mina. Macam-macam cara dakwah. Nah, itu maksudku ujar Imam Haddad. Wa qauluhu ta'ala wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ujar Allah, dan mereka yang memerintahkan dengan kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Apa arti beruntung? Wal falahu huwal fawzu bi sa'adati dunya wal akhirah. Orang-orang yang beruntung, ujar Allah, maksudnya adalah orang-orang yang beruntung dengan kebahagiaan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Itu yang kita cari. Kita kadang maulah majelis, kita kadang sembahyang berjamaah, kita kadang berkumpul-kumpul, bermasakan, apa segala macam. Tujuannya satu, mencari keberuntungan dunia akhirat. Ya. Wabil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar min a'zami sya'iriddin. Dan bermula membawai orang untuk menggawi kebaikan, membawai dengan status atau dengan tadi perbuatan atau cara lain, pokoknya intinya membawai orang kepada kebaikan, sindiran itu salah satu metode atau siasat untuk berdakwah. Banyak cara dakwah. Amun ceramah itu satu dari ribuan cara dakwah. Ya, yang megang mikrofon satu cara dari berbagai macam dakwah. Intinya dakwah mencontohkan. Jadi semua orang bisa berdakwah. Kada harus nang anak pondokan, kada harus nang anak majelisan. Sebenarnya bisa berdakwah. Kayak mengadakan nanti kebaikan orang kalau bisa ada tuh ceramah, kalau bisa baca kalau bisa mudah-mudahan kita buta-buta, tapi ini mengadakan tempat misalnya atau menyumbang di situ 1.000, 2.000, 3.000, nah jiwa di situ pahala dakwah, mengajak orang kepada kebaikan dan melarang kemungkaran, menangati orang menggawi kemungkaran, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan dicontohkan, bisa lewat sindiran. Intinya maksudnya supaya orang kada tergawi dosa. Itu ya. Walaupun kada secara langsung. Kadang-kadang dipanggil secara langsung, ikam jangan ini, ikam kok. Kalau namanya sok suci, kada kawan kita mau ibadah kayak itu. Pakai cara lain. Pakai cara lain, sindiran kah atau kirimi kah, video guru kumpul misalnya, atau guru siapa yang panggil masalah itu. Nah, tanpa kita sadari, kita nang dakwah hitungannya, kita nang membawa orang kadang menggawi dosa. Banyak caranya untuk dakwah. Itu adalah min a'zami syairillah, syiar agama yang paling besar. Syiar agama atau itu menjadi lambang agama yang ada di dirinya. Berarti imannya, agama Islam di dalam dirinya kuat. Wa aqwa da'aimil Islam, dan fondasi Islam yang paling kuat yaitu membawa orang kepada yang baik-baik dan melarang atau menegah orang daripada nang kada baik. Itu adalah asas atau fondasi Islam yang paling kuat. Wa ahammul wadhaifi 'alal muslimin, dan wadhifah atau tugas muslim yang paling penting. Tugas kita yang paling penting apa? Sebagai orang Islam itu tadi membawa orang kepada yang baik, khususnya diri dulu lah. Dakwah itu pada harus lawan orang, diri sendiri dulu kita ajak, kita bimbing diri kita. Nah, kita belajar selama ini masalah sabar menahani mata, sabar menahani muntung, ya lah, sabar menahani macam-macam. Nah itu, kemudian kali kita nak mendakwahi diri, kemudian kali kita nak ajak diri sendiri, orang kalau bertahap mampan diri kita aja kalau membawai, apalagi orang memadai. Wabihima, dan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Giwamul amri wa salahu syan kullu. Semua perkara akan berdiri dengan baik dan keadaan pun akan menjadi bagus. Kullu semuanya. Wa bi ihmaliha, dan dengan menyia-nyiakan atau tidak peduli dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kada peduli dengan amar ma'ruf nahi munkar, tata'aqqalul huquqi tata'aqqalul huququ. Nah, hak-hak orang akan tersia-siakan. Wa tata'addal hududu, niscaya batasan-batasan syariat akan dilanggar. Ya. Kenapa jalur guru kita maksiat begitu tersebar? Karena nang berilmu kada berdakwah.
nang berilmu kada memadahi orang, nang tahu pada haram kada menangati orang. Jadi banyak kesalahan-kesalahan. Jadi kesalahan itu dari guru kita kada semata-mata apa nih dari orang nang menggawi kita nang kurang dalam dakwah. Kada harus nang menuntut ilmu dakwah. Kita sebenarnya disuruh untuk berdakwah. Semua individu orang Islam disuruh untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tadi dengan berbagai macam cara, macam-macam caranya. Oh yakhfal haqqu, yang kebenaran akan tertutupi, akan hilang. Wa yadharul batilu, sebaliknya yang batil menjadi nampak. Datang hari ini, nang mana nang kurang baik, itu nang dianggap kurang baik. Nang mana nang baik, itu nang dianggap kurang baik. Makanya contohnya misalnya apa nih, maling, kedapatan maling pasti diakui orang, mancokan orang loh, ya lah, mancokan orang, serampungan mancokan, dipukulinya, jadi orang harus kayak itu, maling itu harus diketuakan ya, nah dianggapnya hal mungkar, dosa besar dianggapnya biasa, bahkan harus kayak itu yang dipukuli, orang itu, tahunya padahal memukuli orang, yang memukuli menjara itu bukannya algojo yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menghukum, lain manusia, lain apa, lain masyarakat tugasnya nangkap, paling belanda ketik kali ini sudah, kalau boleh juga ketik, tangkap sudah serahkan, ini mensalib dijurung ke ke polisi mau bilang pasnya juga jadi kita mencokan ya salah. Itu dianggapnya bujur, padahal salah. Ini itu kalau banyak lagi yang lain masalah ini. Itu sebab apa? Sebab ihmal. Sebab kada peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dianggapnya amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa nang guru-guru ya. Dikit lagi. Nah, wal ma'ruf, kalimat ma'ruf. Kan tadi amar ma'ruf apa kan ma'ruf? Ibaratun, satu ibarat dari setiap an kulli syai'in amarallahu bi fi'lihi wa ahabba min ibadihi al-qiyama bihi. Setiap segala sesuatu yang Allah perintahkan menggawinya, semua perkara, baik sunnah atau wajib atau anjuran. Nah Allah suruh kita menggawinya dan Allah setuju kita menggawi itu namanya ma'ruf. Sebaliknya, wal munkaru kullu syai'in karihallahu fi'lahu wa ahabba min ibadihi tarkahu. Nah sebaliknya namanya mungkar, yang kita disuruh menolaknya, yaitu segala bentuk perkara yang Allah kada suka, segala bentuk perkara yang Allah benci, dan Allah senang apabila kita kada menggawinya, apabila kita meninggalkannya Allah senang. Nah itu namanya mungkar. Nah jadi dari sini amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban, adalah tugas utama setiap individu muslim. Nah, jadi dengan amar ma'ruf nahi mungkar, segala perkara kita akan urusan akan dipermudah oleh Allah kada dari nyali di dalam dirinya. Sebaliknya bila orang kada peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar, lihat ya, banyak kerusakan terjadi gara-gara itu tadi. Jadi kesalahan atau kerusakan yang ada di masyarakat contohnya itu bukan kesalahan inya murni, enggak, tapi ada kesalahan dari kita yang lalai untuk berdakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar. Kita pada bisa berbandir, cari video-video ulama satu sakal atau kirim ke grup, banyak cara yang lain. Allah a'lam. Nah itu jangan saja Imam Haddad anjuran tentang berdakwah atau mengajak orang kepada hal-hal baik dan menghalangi orang sebisanya kayak apa sekira orang kada tergali yang kada baik. Nah, itu. Jadi diriwayatkan ada seseorang yang terkenal di kampung itu ahli maksiat. Jadi wadah-wadah begini didatanginya. Wadah orang peminuman didatanginya. Wadah orang-orang sambung ayam didatanginya. Biasanya harus itu dimanapun tempat maksiat ada taruh inya. Matilah orang ini meninggal, kededa mau manunya, kededa mau menguburkannya, kededa mau memandikan, kededa mau menyembahnya.
sampai akhirnya mayat tadi tersia-siakan. Jadi menghadangi orang yang memandiakan kedada-dada di saat itu Allah wahyukan, Allah beri wahyu kepada Nabi yang ada di zaman itu. Ujar Allah, Insyaallah. Bisa apa tuh? Jadi saya, Bisa aja. ini Oh iya, sandal dikit lagi. banyak nih. Semua lagi. Jangan. Yang datang masalah habis terus. Ini sandal. Memang kita lihat. Alhamdulillah. Enak tambahin sedikit lagi. Ya, Jadi Allah wahyukan kepada Nabi di zaman itu, di saat itu, ujar Allah mendatangi si fulan tenang. Mati kemudian namanya bayangi kemudian mandi kemudian apa menyiapkan. Jadi datanglah Nabi tadi ke situ bertanya kepada bininya, wahai ujar Allah, orang itu adalah waliku. Orang dari itu yang dihinakan itu adalah waliku. Jadi Nabi tadi datanglah kepada keluarga yang mayit tadi. Kita konilah bininya, wahai Nabi, kenapa laki kami ini jadi dibenci oleh orang kampung? Kadang-kadang mau membayanginya, kadang-kadang mau mandi, menyiapkan segala macam. Ujian gini, ini orang terkenal ahli maksiat, pemabuk, pembina segala macam. Tapi ujian bininya, inya setiap kali datang ke wadah bebinian, di bookingnya binian dari itu, ditukarinya, dibayarinya. Jadi ujarnya malam ini aku beri duit, misalnya sebooking apa semalaman, anggaplah 100.000 misalnya. Nah, pada tahu dia berapa biasanya? Nah, 100.000 tuh ku jurung kesan binian, di jurungnya kesan binian. Jadi malam ini ikam kada boleh begawi, malam ini aku nukari waktu ikam kada boleh begawi, kada boleh melakukan zina. Blik nih. Esok kayak pulang ada rezeki nukari binian, bayarinya, tapi yang beli binian tadi disuruh kada boleh begawi. Nah begitu nukar peminuman, nukar minuman, nukar apa segala macam, dibawanya botol minuman tadi di rumah dipecahnya dibuangnya. Jadi kada pernah minum. Jadi ketika ditanya kenapa pian menggawi itu, ujarnya aku kada bisa menghilangkan maksiat ini seluruhnya, tapi setidaknya aku bisa mengurangi sedikit barang malam itu satu perempuan barang kada menggawi zina. Malam itu sebuting botol minuman arak ada diminum orang kubuang. Bila anak mengamalkan tuh kali rokok sebuting buang. Malam ini sekotak barang rokok diminum ya Allah. Itu nah jadi pantas sekalinya ini adalah orang yang amar ma'ruf nahi mungkar dengan jalannya sendiri. Kalau orang tahunya pada orang ini wali, orang tahunya ini ahli maksiat, sekampungan tahunya ini ahli maksiat, tapi di sisi Allah ini apa? Waliullah. Nah itu intinya anjuran untuk berdakwah tadi di dunia. Allah alam itu jadi dulu. Mungkin Habib ada bisa sedikit apa menambahi satu dua kalimat coding gitu. Nah jangan gitu. Minta doa biar di sini Al-Fatihah. Doa bin. Ayo, doa bin kada awak hal. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli ala sayyidina fil mala'il a'la ila yawmil qiyamah marhuma. Wa tafarraqu ma bihi tafarraqu ma shawwa wa tajinu sayyidin wa mahrum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil umur wa salli ala
Ini